bukan seperti cahaya orang-orang yang sabar. Karena orang yang sabar ini yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terus bulan-bulan dan bintang dan matahari ya, selama hidup, terus alam semesta dunia ini, langit, bumi dan seisinya, samawati wal ardi, langit itu dan bumi ini menjadi persaksian mereka orang-orang yang sabar. Haram hukumnya Allah Subhanahu wa taala enggak mempersaksikan ya di suatu saat nanti, di akhirat nanti, apa amal-amal baik yang kita lakukan itu akan menjadi apa yang kita dapatkan nanti di akhirat. Apa yang pernah kita lakukan yang baik-baik, seluruh alam di sekitar kita akan mempersaksikan apa kebaikan orang yang mendapatkan kesabaran itu. Misal orang yang selalu banyak membaca maulid Nabi Muhammad SAW ya, sering salawat ke Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di malam hari ini di Majelis An-Nur Allah masih memberikan kita sehat afiat, mudah-mudahan selalu, amin Allahumma amin. Yang pertama al-fakir hormati Ustaz Aziz Mulyadi, mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, digobul hajat, dan antum semua mudah-mudahan sehat afiat, digobul hajat. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabr atau sabar. Seorang yang mencapai satu derajat yang dikatakan huwa minallah, ya, garib minallah wa ma'allah, dikatakan wa minasabirin. Orang dia ini orang yang tergolong sabar. Dihukumi seorang itu suatu derajah yang tinggi di antara manusia-manusia yang mempunyai sifat ma'rifat, yang mempunyai amalun soleh yang luar biasa, maka disebut huwa minas sabirin, orang yang sabar. Salat dikerjakan, kenapa? Karena salat yang akan menjadi tebusan di akhirat sebagai hasil seseorang mendapatkan kebaikan jannah, surga. Salat haram ditinggalkan. Orang yang sabar bukan dia menerima apa ketentuan yang buruk. Orang yang sabar yang selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yang dikatakan mereka soleh, yang dikatakan rajin mengerjakan salat, orang yang dekat dengan Allah, pastilah sudah barang tentu ahlul ma'rifah, orang yang memiliki kedekatan, memiliki keutamaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dikatakan sesaat Allah akan membuka
Allah akan memberikan apa-apa yang kita kerjakan selama di dunia ini akan menjadi bentuk rupa di akhirat nanti, yaitu al-jannah, surga. Nah, sedang orang-orang yang enggak mendapatkan hasil karena perbuatan kebinasaan mereka, orang-orang itu haram, orang itu mendapatkan surga. Nah, jadi sesuatu pekerjaan yang mereka lakukan itu orang-orang sabar, bukan berarti sebaliknya orang-orang yang mengerjakan ibadah, ya. Jadi sabar bukan diukur dari orang yang selalu menundukkan wajah atau orang yang baik hati, murah senyum tapi nggak ngerti sholat, nggak ngerti ibadah. Wahakata ini kenapa dikatakan terus sujud, ya? Sujud ini semakin seorang itu dekat karena dikasih Allah Subhanahu wa taala di saat seorang itu menundukkan dirinya di hadapan Khalik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita manusia ini. Jadi beruntung wa minal muflihin, dikatakan termasuk orang-orang yang minas sabirin. Jadi beruntung wa minal muflihin, dikatakan orang-orang ini min ahlul ma'rifah yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat di akhirat itu nanti Allah memberikan kepada orang-orang ini haram orang itu untuk melihat neraka atau masuk ke dalam neraka. Nah, karena pengkhususan ini satu keadaan yang apabila seorang itu memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghitamkan sesuatu itu yang hitam, yang putih itu yang putih, yang warna apa itu yang warna itu, haram buat Allah memutihkan sesuatu yang hitam, menghitamkan sesuatu yang putih. Ini orang-orang yang zalim yang menempatkan sesuatu enggak pada tempatnya itu dihukumi haram. Sebaliknya orang-orang yang sabar termasuk orang-orang yang dikatakan ilal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kenapa dikatakan terus mendapatkan martabat? Dia orang yang jauh dari sifat-sifat mukadzab, orang yang pendusta. Kenapa dikatakan mendapatkan martabat satu kedudukan? Dia jauh dari orang-orang yang mungkar, yang ingkar kepada janji-janji, kepada kebayaan-kebayaan dunia. Kenapa? Karena huwa yang dikatakan Allah minas sabirin, orang-orang yang sabar ini dari golongan orang-orang yang sabar ini orang yang mendapatkan pengkhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Misal mahabbah kepada habaib muhibbin, ya. Hidayatul khas, dikatakan itu hidayah petunjuk yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang-orang itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan 27 syarat, ya, seorang itu hubbu Ali Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Yang pertama ma'rifat, orang yang rajin sembahyang, enggak pernah meninggalkan salat. Pasti ini orang-orang ulamaul kabir, ulama-ulama besar, ya, para masyayikh, orang yang di hati mereka sudah hidup Allah Subhanahu wa taala wa rasulih dan Nabi Muhammad SAW. Wa minas sabirin, orang-orang ini orang yang bercahaya sudah barang tentu. Orang salat aja ada asar yang ditinggalkan. Ada asar yang ditinggalkan dari orang itu yang mengerjakan sholat. Apalagi dia istiqomah dalam mengerjakan sholat. Ya, dihukumi orang-orang itu bahkan Allah haramkan susah. Ya, orang setelah sholat haram dia susah. Walaupun la dhahir nggak batin. Terkadang nggak punya rezeki, orang itu nggak akan pernah ngeluh kepada Allah. Orang itu diberi rezeki nggak akan merasa kurang atas apa yang Allah berikan, ya. Karena orang-orang yang memang dirajin mengerjakan sholat, ya, haram Allah mengharamkan seorang yang sudah ia sholat betul sholatnya tumaninah khusyuk, mengerjakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, untuk Allah nggak beri rezeki. Nah, itu mustahil bin ajaib, nggak mungkin. Kenapa? Karena segala yang Allah ciptakan di dunia ini untuk ditafakuri, ya,
Bukan berarti kita wajib tafakur, enggak. Cuman untuk ditafakur ini luar biasa ya keutamaan. Orang-orang sabar itu banyak ia menginginkan apa-apa yang lebih daripada yang biasa-biasa. Lah bayangkan ya, nazar untuk suatu kebaikan dinazarkan sama orang ini, sampai terkadang dia mendapatkan rugi waktu apa segala macam. Karena dia memang mempunyai keyakinan nggak sama seperti kita ya, orang-orang khusus ya, tapi bukan berarti wali, bukan berarti aulianya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang khususiyah, orang-orang berarti kekhususan ya, banyak mereka itu takut atau nggak mau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat itu dusta ya, munafik, pantang. Orang-orang sabar itu nggak zalim. Orang-orang sabar itu nggak khianat ya. Khianat ini tanda orang yang ada kehitaman di hati orang itu, ada hijab di hati orang itu yang bukan seperti cahaya orang-orang yang sabar. Karena orang yang sabar ini yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terus bulan-bulan dan bintang dan matahari ya, selama hidup, terus alam semesta dunia ini, langit, bumi dan seisinya, samawati wal ardi, langit itu dan bumi ini menjadi persaksian mereka orang-orang yang sabar. Haram hukumnya Allah Subhanahu wa taala enggak mempersaksikan ya, di suatu saat nanti di akhirat nanti apa amal-amal baik yang kita lakukan itu akan menjadi apa yang kita dapatkan nanti di akhirat. Apa yang pernah kita lakukan yang baik-baik, seluruh alam di sekitar kita akan mempersaksikan apa kebaikan orang yang mendapatkan kesabaran itu. Misal orang yang selalu banyak membaca maulid Nabi Muhammad SAW ya, sering salawat ke Rasulullah. Kenapa? Karena salawat ini ya, dikatakan segala macam doa gandengannya salawat ya. Ibarat kalau kita mau kemana-mana harus ada kendaraan. Kalau nggak pakai kendaraan nggak bakalan nyampe. Nah, begitu ibarat seperti orang kalau ia kepengen mendapat ikan harus dicari, nggak bakal nemu ikan kalau nggak dicari. Ibarat orang kepengen menuju kemana tapi dibayang-bayangin aja nggak bakal nyampe. Nah, ibarat seperti itu. Lalu luar biasa. Nah, sholawat ini yang akan membuat orang itu mempunyai bekal, mempunyai sesuatu yang termasuk juga daripada kesabaran yang luar biasa. Ya, banyak sholawat ini menjadikan orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah ya, sholawat ke Nabi Muhammad SAW. Karena Allah dan malaikat Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah yang memerintahkan untuk kita mukmin bersolawat ke Nabi Muhammad SAW. Nah, terus kesabaran ini apa dilatih? Kesabaran ini dihukumi apabila seorang melaksanakan yang fardu yang Allah perintahkan. Kesabaran ini terhukumi seorang itu akan dinyatakan seorang ini sabar ya, dan orang yang melihat orang itu ia akan mengetahui orang itu sabar karena Allah yang memberi kabar ya. Terus seluruh alam sama-sama mempersaksikan di akhirat nanti, dan manusia-manusia terus jin, malaikat semua mempersaksikan. Nah, ini orang yang yang sabar ini ya, ia mempunyai kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan khas ya, bukan wali. Kalau wali lain lagi. Nah, ini orang-orang yang sabar seperti ini ya, yang ia selalu tagarrub ilallah, mendekat kepada Allah, enggak pernah menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mempunyai sikap cenderung ya, kecenderungannya kepada ibadah itu luar biasa ya. Sedang orang yang biasa-biasa ya berarti orang yang enggak sabaran. Nah, kalau dikatakan orang ini sabar ya sudah, karena memang ibadah ya, bukan sabar orang-orang yang enggak sholat.
Nah, tapi di antara mereka itu orang-orang ahli ibadah itu memang kesabaran orang-orang yang huwa minas sabirin, dikatakan dia mempunyai keutamaan lebih. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai ya orang-orang yang sabar itu. Jadi Allah akan memberi jagaan, Allah akan melindungi, Allah akan memberikan rezeki, Allah akan mencukupi, Allah akan istiqomahkan, Allah akan gabul hajat-hajatnya ya. Hajat yang karena orang itu beribadah kepada Allah ya. Kalau hajat yang bukan karena orang beribadah kepada Allah dia diijabah, yang ijabah ya bukan Allah ya. Mata nasrullah, orang itu meminta kepada Allah kapan datang bantuan Allah ya, bukan bantuan selain Allah. Kalau bantuan selain Allah ya bukan berarti itu dari Allah, naudzubillah min dzalik ya, karena gol kata Allah, ala inna nasrullahi qarib ya, datang bantuan Allah itu enggak lama. Berarti orang yang sabar menunggu ya, orang yang sabar di saat apa yang Allah tentukan terhadap dirinya, ini orang ini selalu sabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang pengkhususan ya, yang beriman kepada Allah wa amilu shalihat, dan melakukan amal-amal saleh. Dan Allah sudah pastikan, Allah dalam surah wal asri itu bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah sesungguhnya orang mendapat rugi ya. Illadzina amanu, Allah kecualikan orang-orang itu khusus orang-orang yang beriman. Dan di sana watawassaw bis sabr, di akhir ayat itu yang mana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan ya, enggak gampang jadi orang sabar. Walau kita sudah berusaha benar, walau kita udah ikhtiar apa khusyuk, tumaninah, salat segala macam ya, tapi terkadang masih kurang, masih terus kurang, terus sabar terus, dan nanti mendapatkan orang itu yang dikatakan minas sabirin, orang-orang yang mendapatkan kesabaran. Terus dibuka ya, hatinya enggak kekunci mati. Kalau hati kekunci mati berarti hatinya mati ya. Kalau hatinya mati beneran mati berarti orang udah enggak bernyawa. Tapi disebutkan Allah khatamallahu ala qulubihim, bukan berarti orang itu mati ya, tapi ada mati orang di akhirat nanti yang memang buta matanya ya, wa absarihim, pandangan matanya, terus wasamihim, pendengaran telinganya di akhirat itu. Ini orang kenapa? Karena jauh dari sifat ahli ibadah, orang yang senang salat, sujud ya, karena mereka orang-orang sabar, orang yang banyak mengerjakan ibadah-ibadah ya, terutama salat. Aqimus salat li dzikri, di sana aqimus salat li dzikri, disuruh kita mendirikan salat untuk mengibadah kepada Allah, yang di sana itu butuh kesabaran. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali itu mengatakan butuh kesabaran untuk kita ini beribadah kepada Allah ya, butuh kesabaran. Jadi kesabaran ini diharuskan ya, diharuskan, tapi bukan berarti wajib ya, diharuskan. Tapi andai kata kesabaran itu setelah ya hukum fardu dalam kita mengerjakan ibadah, dihukumi itu fardu hukumnya untuk kita menjadi orang yang sabar. Andai kata kita sabar dalam keadaan kita kalau enggak sabar masuk neraka, ya harus wajib, dihukumi wajib kita ini sabar. Andai kata karena lillahi ta'ala ya, kita harus masuk neraka, lillahi ta'ala ini ya, ini kelas-kelas wali aulianya Allah ya, sufi-sufi lah itu berubah ya, enggak harus wajib ya. Karena Allah di sana itu orang yang sudah melakukan segala macamnya itu lillahi ta'ala, selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah, selalu berserah segala sesuatu dia pulangkan kepada Allah. Nah, orang-orang seperti ini khusus ya, pengkhususan ikhtiar berusaha orang itu. Itu dihukumi orang-orang yang
kepengen melihat Allah, mencari muridin. Dikatakan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu muridin, orang yang mencari keridhaan Allah. Di sana itu harus ada geragat, harus ada kemauan, ikhtiar, usaha akan mendapatkan terus perjumpaan mereka orang-orang sabar itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ditanya di akhirat, "Man anta?" Seorang yang sabar, abdun saleh, ana abduka. Aku hambamu. Nah, seketika itu orang yang ada cahaya athar di wajah orang-orang itu yang selama hidup mereka, ya, demi Allah ini dikatakan, wallahi ini dikatakan idza ru'u dzukirallah. Ketika melihat orang itu kita mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena Allah titipkan sir kekuatan, ya, sir kekuatan. Allah titipkan di diri mereka, di mata mereka, di telinga mereka, di hati mereka. Allah beri futuhul arifin. Allah buka hati mereka, Allah buka pandangan mata mereka. Allah beri keteduhan di mahsyar. Ya, itu benar-benar Allah beri busana selama di alam barzah. Ya, kenapa? Karena mereka bukan hanya soleh, tapi orang yang mempunyai hakikah ahlul tuqa, dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah. Ahlul hakikah dikatakan orang-orang soleh yang membawa ilmu. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Seperti Al-Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, seperti Al-Imam Al-Insanul Kamil Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Sayyid Maulid Simtul Durar. Nah, kenapa? Karena mereka ini hidup seperti air yang mengalir, ya. Kemana air mengalir, dia ikuti kemana air. Mana riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Surhaji. Imam Surhaji pengarang Jurumiyah. Waktu kitab Jurumiyah ini dibuat, itu Imam Surhaji dites sama Imam Surhaji. Ditaruh kitabnya di sungai. Andai kata, ya Allah, ini kitab bermanfaat, kitab nahwu, biar kitab ini enggak terbawa arus, ya Allah. Terus ditaruh di sungai, ternyata kitab itu bertahan, bahkan melawan arus ke depan. Itu di saat orang-orang yang selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mempunyai kotoran di hati. Kenapa? Karena Allah sudah kecualikan mereka orang-orang yang beriman. Alladzina amanu. Allah beritahu seperti itu dari Al-Quran Al-Karim. Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i kagum kepada ayat ini. Kenapa? Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukumkan sesuatu atas dasar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berharap kepengen sesuatu, Allah enggak berikan. Bukan berarti enggak selalu Allah anggap bahwa andai kata kita diberi sesuatu kita tidak mampu. Bukan. Karena Allah yang kuasa atas segala sesuatu. Karena pernah, ya, dalam 30 juz Al-Quran itu Allah bersumpah wal asri. Maka terus di sana itu ternyata memang orang-orang, ya, segolongan orang yang sangat dekat dengannya Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bis sabr. Dia orang yang ruh, ya, zahiran wa batinan, mendapatkan sirullah, ya, sir daripada zat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Karena kedekatan mereka, cara memandang mereka, cara merasa mereka, ya, hatinya itu, orang-orang itu enggak pernah kayak kita, enggak pernah punya amarah, ya, enggak pernah marah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah ngeluh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang sabar, menanam khair, orang yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.